Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, a'azzakumullah, hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan hidayahnya dan taufiknya kita diberi kekuatan untuk istiqamah di atas jalan yang hak, jalan para a'immatul huda, jalan Taifah Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Dan sampai hari ini kita terus berusaha untuk bisa memahami dan mengamalkan jalan mereka itu semua, dan untuk terus menghiasi diri akhlak, keimanan, i'tiqad, tingkah laku dengan manhaj yang sahih, dengan tariqah jalan yang sahih, atau yang diungkapkan dalam ungkapan yang ma'ruf, yang terkenal, mono ya mono, nanging aja mono, gitu ya gitu, tapi jangan gitu. Artinya jangan istilahnya keterlaluan. Nah, ini kepribadian yang telah membentuk kita sampai besar seperti ini, sehingga tidak mampu untuk mempunyai sikap yang jelas, sikap yang tegas, sikap yang menunjukkan bahwa yang dengan itu mestinya Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa selamat dari berbagai ancaman-ancaman fitnah yang menghadang kita. Maka hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati,
tiga penghadang ini tadi, tiga penghalang itu tadi. Ini besarnya fitnah dari ahlul bid'ah dengan berbagai syubhat dan syahwatnya, dengan berbagai pengkaburan dan berbagai godaan-godaan syahwat. Kemudian yang kedua, khilatul ilm yang ada pada kita, sedikitnya ilmu yang ada pada kita, karena memang kita ini dalam proses memahami, masih proses belajar ya, untuk memahami manhaj yang hak ini. Yang ketiga yaitu latar belakang kita yang membentuk kepribadian yang lemah itu tadi. Ini fitnah yang besar yang menghadang kita, menghalangi kita untuk bisa istiqomah di atas manhaj ini. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, karena itu kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin kita bisa istiqomah di atas manhaj ini tanpa hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak bisa untuk istiqamah di atas manhaj ini tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, dakwah salafiyah di hadapan berbagai fitnah-fitnah ini itu selalu berupaya untuk melakukan gerakan tauhid dan tarbiyah. Tauhid mensucikan, membersihkan berbagai peninggalan masa lalu dalam bentuk berbagai fikroh, pikiran-pikiran yang sempat hinggap pada benak kita, yang sempat membentuk pikiran kita, pemahaman kita tentang agama ini. Tafsiyah, membersihkan terhadap berbagai kepribadian lemah yang sempat menjadi sikap kita dalam berbagai permasalahan. Tafsiyah dari berbagai radina, berbagai kerendahan akhlak yang juga ini telah menjadi kepribadian dalam kehidupan kita. Dan di samping tafsiyah, pembersihan itu tadi, maka yang bergandengan dengan tafsiyah ialah tarbiyah, pendidikan. Setelah dibersihkan dari berbagai polusi kotoran itu tadi, dididik umat ini dengan kepribadian yang baru, kepribadian yang diwariskan oleh salafus saleh, dengan ilmu yang juga bagi umat ini, bagi umat kita ini sekarang ini adalah baru, ilmu yang diwariskan oleh salafus saleh. Dan juga tarbiyah, pendidikan dengan kepribadian baru, kepribadian al-wala' wal bara', yang kepribadian ini kecintaan dan loyalitas, kesetiaan kepada sunnah dan ahli sunnah, kepada Islam dan ahli Islam, kepada iman dan ahli iman. Nah, itu semua
adalah merupakan bahan baku tarbiyah yang dilancarkan oleh dakwah salafiyah ini. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, dalam perkara tasfiyah, dalam perkara pembersihan berbagai polusi akidah, polusi kepribadian, polusi pemahaman terhadap agama ini, maka dakwah salafiyah melakukan gerakan al-warraf, yaitu menerangkan al-haq dan membantah berbagai kebatilan. Kebatilan yang sedang bercokol pada diri kita atau pada umat kita, kita bantah dengan ilmu, dengan hujjah yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, dengan pemahaman dari salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ini juga merupakan perkara baru bagi umat kita. Di samping kita membantah berbagai pemikiran-pemikiran itu tadi, kita juga memperingatkan umat dari berbagai pemikiran-pemikiran itu tadi, bahaya pemikiran itu, yang dalam hal ini diistilahkan tahdzir, memperingatkan umat dari berbagai pemikiran-pemikiran yang sesat, yang menyimpang dari kitabullah dan sunnah Rasulnya dengan pemahaman salafus salih. Atau bukan saja dari pemikiran tahdzir itu, memperingatkan umat dari bahaya sahibul fitrah, dari bahaya orang-orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman sesat itu. Jadi dari bahaya pemahaman itu sendiri, kemudian dari bahaya orang yang membawa pemahaman itu. Ini adalah dalam rangka tasfiyah, membersihkan umat dari berbagai polusi-polusi yang menghambat umat untuk memahami agama ini dengan benar. Dan ini juga sebagai perkara yang baru bagi umat ini. Karena sebagaimana yang sudah saya singgung di mukaddimah tadi, umat ini sudah terdidik dengan berbagai kepribadian terposliro, kepribadian toleransi yang tinggi terhadap berbagai perbedaan-perbedaan. Sampai pun di dalam perkara perbedaan agama juga mereka terjatuh pada sikap toleransi yang tinggi itu tadi. Akhirnya hampir tidak ada sesuatu yang prinsip, hampir tidak ada sesuatu yang pokok. Semuanya bisa dimusyawarahkan, semuanya bisa dibicarakan, semuanya bisa diatur, sampai pun di dalam perkara agama. Tentu dengan kepribadian atau dasar kepribadian yang demikian ini adalah sesuatu yang baru bagi umat ini, perkara pemanhaj tahdzir yang telah ditinggalkan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka
hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, keadaan inilah yang kemudian mengesankan bagi umat ini satu kesimpulan bahwa dakwah salafiyah dengan prinsip yang demikian ini tadi adalah dakwah yang memecah belah umat, membuat perpecahan pada umat ini yang semula bisa saling toleransi di dalam perkara apapun, termasuk di dalam perkara agama, kemudian ternyata diajarkan pada umat ini bahwa perkara toleransi itu ada yang kita harus toleransi padanya, tetapi ada pula perkara-perkara yang kita tidak boleh toleran padanya. Tidak semua perkara itu kita boleh toleransi padanya. Nah, hal ini yang kemudian menimbulkan kesimpulan bahwa dakwah ini membuat perpecahan atau dakwah yang eksklusif, yang menyendiri, atau dakwah yang tidak toleran terhadap perbedaan yang ada. Nah, hadirin sekalian, masalahnya memang perlu umat ini diajari apa sesungguhnya perkara yang pokok, perkara prinsip, dan apa pula yang bukan prinsip. Ini yang perlu diajari umat ini. Karena memang kalau perkara ini tidak ditegaskan atau tidak dipahamkan pada umat, akhirnya perkara yang prinsip menjadi perkara yang bukan prinsip, sehingga orang pun mengenteng-entengkan masalah tersebut. Perkara yang tidak prinsip menjadi prinsip. Nah, akhirnya meributkan perkara yang bukan prinsip, padahal itu sesuatu yang semestinya kita toleran padanya. Tapi perkara prinsip kemudian dianggap tidak prinsip, akhirnya mereka pun toleran padanya. Nah, yang sesungguhnya tidak boleh toleran padanya. Contoh, hal yang telah ditinggalkan pada umat ini, kerancuan, kekaburan di dalam menilai perkara itu prinsip atau tidak prinsip. Orang sering terjadi perselisihan, bahkan pertentangan, bahkan perkelahian fisik dalam memperebutkan masjid. Mengapa? Karena di sana ada dua pihak yang ingin memperebutkan masjid tersebut, penguasaan terhadap masjid tersebut. Pihak yang pertama mengatakan bahwa kunut subuh itu sunnah. Pihak yang lainnya mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Nah, ini dijadikan sebagai dasar perpecahan atau pertentangan untuk kemudian saling jegal-menjegal, rebut-merebut terhadap masjid dan sebagainya. Padahal ini bukanlah sebagai perkara prinsip yang harus kita berbeda jalan kemudian berkelahi pada masalah ini. Ya, ini yang adalah perkara khilafiyah dari para a'immah yang sesungguhnya bisa diteliti masing-masingnya pendapat-pendapat. Imam Syafi'i menyatakan sunnah, Imam Malik menyatakan bid'ah. Sementara Imam Syafi'i kalau sholat di Madinah itu tidak kunut subuh. Mengapa? Karena di sekitar Masjid Nabawi itu
atau di dekat sana, atau di Baqi, kuburan Baqi dekat Masjid Nabawi, itu dikubur Imam Malik padanya dalam rangka menghormati gurunya. Imam Syafi'i tidak kunut subuh kalau sholat di Madinah. Begitu. Artinya di sini menunjukkan pada kita ini bukan perkara prinsip. Bisa saja ini orang toleran padanya. Tapi kenapa umat ini menganggapnya sebagai perkara prinsip, akhirnya berkelahi, pukul-pukulan fisik, atau usir-mengusir dari satu masjid karena masalah ini. Dianggap prinsip. Contoh lain, Imam Ahmad bin Hanbal bersendekat ketika bangkit dari rukuk, bersendekat kembali waktu i'tidal. Sementara imam yang lainnya menyatakan menjulurkan kedua tangannya ketika bangkit dari rukuk. Kemudian di masa kini Syekh Al-Albani hafizahullah, imam Ahlus Sunnah di masa ini, menganggap ini bid'ah, meletakkan kedua tangan ketika bangkit dari rukuk. Kemudian Syekh bin Baz, juga imam Ahlus Sunnah di masa kini, menyatakan itu sunnah. Kemudian apa yang kita pahami bahwa ini apakah permasalahan prinsip atau tidak? Ini bukan perkara yang prinsip. Ini perkara yang bisa toleran padanya. Walaupun demikian, pertentangannya antara bid'ah dan sunnah. Yang satu bilang bid'ah, yang satu bilang sunnah. Syekh Al-Albani sendiri yang menyatakan sedekap bangkit dari rukuk itu adalah bid'ah, mengatakan kalau saya sholat di belakang Syekh bin Baz, saya akan sedekap bangkit dari rukuk itu dalam rangka ihtiraman lahu, dalam rangka menghormati beliau. Coba. Nah, ini menunjukkan kepada kita ini adalah perkara bukan prinsip. Tetapi kemudian orang awam yang baru belajar menganggapnya sebagai perkara prinsip, akhirnya saling pukul-memukul, usir-mengusir dari satu masjid gara-gara masalah yang demikian ini yang mestinya bisa toleransi satu dengan lainnya. Nah, tapi coba masalah lain. Mereka yang kemarin mengatakan anti bid'ah sampai masalah kunut subuh diserangnya sebagai perkara bid'ah, masalah usolli diserangnya sebagai perkara bid'ah, kemudian orangnya dituding sebagai ahli bid'ah yang melakukan itu, pokoknya kan dalam rangka anti bid'ah, serang orang yang melakukan begitu prinsipnya. Tapi kemudian datang orang Syiah, kemudian orang Syiah ini pandainya untuk berbicara tentang agama. Nah, diterimanya dengan baik. Padahal Syiah ini menikam perkara yang sangat prinsip dalam agama ini, tapi diterimanya dengan baik. Karena apa? Orang Syiah ini tidak berbicara tentang masalah kunut dan tidak berbicara masalah usolli, ya, sehingga dianggapnya ini berarti golongan kami. Nah, akhirnya dibawanya orang ini ke masjidnya, kemudian disuruh bicara dan kemudian merusak akidah dengan berbicara masalah sahabat Nabi, berbicara masalah prinsip-prinsip yang pokok daripada akidah kaum muslimin ini dan merusakkan mereka.
Ini contoh kasus bahwa memang umat kita ini betul-betul belum mengerti mana yang prinsip, mana yang bukan prinsip, sehingga menyikapinya cenderung untuk terjatuh pada ifrat dan tafrid. Menyikapi perkara yang bukan prinsip dengan cara ifrat, melampaui batas, sehingga dianggapnya sebagai perkara prinsip dan siap untuk berpisah dengan saudaranya dalam perkara yang bukan prinsip ini tadi. Ini ifrat. Menyikapi perkara prinsip yang sesungguhnya perkara prinsip, dia tafrid, mengenteng-entengkannya, sehingga dia pun terjatuh kepada kesesatan yang dia tidak duga, tidak dia rasa, dan rusaklah prinsip agamanya karena tafrid, mengenteng-entengkan perkara yang prinsip itu tadi. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, dengan kenyataan itulah maka dakwah salafiyah menerangkan kepada umat, mendudukkan permasalahan apa-apa yang prinsip, apa-apa yang bukan prinsip, dengan hujjah, dalil-dalil yang diterangkan oleh para a'immah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian setelah itu mengajarkan kepada umat bagaimana kita menyikapi perkara yang prinsip dan bagaimana kita menyikapi perkara yang bukan prinsip. Kita tidak mau toleransi di dalam perkara yang prinsip. Berbeda di dalam perkara prinsip berarti berbeda di dalam kita menjalankan agama ini. Kalau sudah berbeda di dalam menjalankan agama ini, maka di situ sudah ada garis. Ahlus sunnah, ahlul bid'ah. Ya, ini garis pemisah. Kalau dilanjutkan lagi ini, garis pemisah ini, ahlus sunnah, ahlul bid'ah, lebih jauh lagi, maka ujungnya nanti berbeda lebih jauh, yaitu ahlul Islam dan ahlul kufur. Antara muslim dan kafir itu lebih jauh lagi ke sana. Nah, dan memang kecenderungannya keadaan itu akan bertambah. Nah, ini kalau perkara prinsip. Adapun perkara yang bukan prinsip, kita dengungkan kepada umat untuk saling menghargai, untuk toleransi di dalam perkara-perkara ikhtilaf ulama, untuk tetap menghormati para ulama di dalam berbagai pendapat mereka. Nah, ini adalah upaya tausiah dan tarbiyah yang dilakukan oleh dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sudah kita paham ya, di tengah umat ini ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Ada golongan Allah, ada golongan syaitan. Itu pasti. Sejak Allah menciptakan Adam, itu sudah terpecah menjadi adanya Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Sejak proklamasi iblis terhadap Adam dan anak cucunya, permusuhan terhadap Adam dan anak cucunya, sejak itu mulai pecah menjadi adanya golongan Hizbullah dan Hizbus Syaitan. Nah, maka hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, di dalam kehidupan ini mesti ada
ada pertentangan di antara dua hizb ini tadi. Nggak mungkin adanya perdamaian dua hizb ini tadi, dua golongan ini tadi. Oleh sebab itu, di sini masing-masingnya mempunyai anggota, mempunyai pengikut, dan masing-masingnya tidak bisa ketemu satu dengan lainnya. Karena memang yang membedakan keduanya adalah perkara yang sangat prinsip. Perkara agamanya yang pokok. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, terus berlangsung pertentangan dua hizb ini sampai datangnya Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya,